Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jamaah maghrib rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim agar kita bisa senantiasa mentadaburi ayat-ayat Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup kita di dunia agar selamat di akhirat kelak. Kita sampai kepada surat Al-Anfal. Kita mungkin akan kaji kurang lebih 10 ayat awal daripada surat Al-Anfal. Kita akan latihan tahsin terlebih dahulu, memperbaiki bacaan kita agar senantiasa kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan bacaan yang benar. Kita baca terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Tarik nafas. Ya, tarik nafas dulu panjang ayatnya.
lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ingat-ingat tanwin ketemu kaf ya, ditahan. Warizqun karim, ingat-ingat. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi fa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين.
ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Ini 10 ayat dari surat Al-Anfal Surat Al-Anfal, surat yang turun di Madaniyah, jumlahnya 75 ayat. Para ulama mengatakan antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah ini merupakan satu kesatuan. Hanya pada saat zaman Khalifah Utsman bin Affan dibagi menjadi 2 buah surat. Makanya surat At-Taubah ini surat yang ke-9, surat Al-Anfal, surat ke-10 At-Taubah tidak dimulai dengan bacaan basmalah. Panjenengan bisa perhatikan di Al-Qur'an itu sehabis surat Al-Anfal adalah surat At-Taubah atau Bararah. Itu tidak menggunakan pembukaan dengan kalimat basmalah. Akan lebih secara umum seluruh surat-surat yang ada dalam Al-Quran diawali dengan bacaan basmalah kecuali surat At-Taubah, yaitu setelah surat Al-Anfal. An-Anfal itu artinya adalah harta rampasan perang. Ya. Ini banyak bercerita mengkisahkan tentang peperangan Rasulullah pada zaman dahulu di masa penyebaran agama Islam, di awal-awal penyebaran agama Islam. Kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian cobaan yang sangat luar biasa. Beliau dan para sahabat beliau bahkan sampai diusir oleh kaumnya, sehingga beliau hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah, beliau menggalang kekuatan di sana, mengkoordinasi, ya, membuat sebuah pemerintahan Islami, ya, yang mencakup keseluruhan kehidupan masyarakat pada saat itu. Dan ketika pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kuat, baru diperintah oleh Allah untuk berjihad fi sabilillah. Ini. Dan di antara syariat agama Allah adalah ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Ketika kita berperang, apa-apa yang ditinggalkan oleh musuh-musuh kita itu menjadi ghanimah atau harta rampasan perang atau al-anfal. Dan ketika itu para sahabat radhiyallahu anhum mereka belum tahu syariatnya, sehingga terkadang mereka bertindak sekepanak dewek. Terkadang karena mereka belum paham tentang syariat, bagaimana cara pembagian al-anfal. Sehingga ada beberapa orang-orang yang protes kepada Rasulullah menghendaki pembagian ghanimah, ya, yang sesuai dengan keinginan mereka. Akan tetapi sekali lagi agama Islam adalah agama syariah, agama yang harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh kita berbicara perkara agama tanpa dalil yang jelas. Tidak boleh kita mensyariatkan segala sesuatu tanpa adanya dalil tegas dari Allah dan Rasulnya. Begitu juga dengan Al-Anfal ini terkait harta rampasan perang. Makanya di sini Allah memulai dengan kalimat, ya, yas'alunaka 'anil anfal.
Ya, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang anfal, tentang harta rampasan perang, bagaimana sebenarnya? Ya. Ketika mereka para sahabat radhiyallahu anhum berperang di jalan Allah, mereka banyak mendapatkan ghanimah. Sehingga yang namanya manusia terkadang ya walaupun mereka orang-orang pilihan akan tetapi tetap saja yang namanya orang itu kadang senang dengan harta. Gini betul? Nggih, iya. Sedhuwur-dhuwure iman seseorang angger duwe tumpukan abang-abang biasanya ya itu ya di antara pilihan ngerekon ngaji kalau koden tanggung akeh milih kodene nggih. Itulah manusia dimaklumi. Ya, begitu juga dengan para sahabat Rasulullah. Ada suatu riwayat ya dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya beliau ini setelah mendapatkan bagian harta rampasan perang, beliau dalam ceritanya mengambil sebuah pedang yang memang dia yang mendapatkan, dia berduel ya dengan musuhnya, musuhnya itu meninggal dunia dan pedangnya dia ambil. Lalu disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini pedang buat saya, ya karena saya begini. Akan tapi Rasulullah tidak seperti itu, kembalikan itu, ya kembalikan itu, karena itu bukan hak kamu. Akan tetapi ketika turun ayat-ayat tentang pembagian ghanimah, pembagian al-anfal ini, akhirnya pada akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga mendapatkan pedang tersebut. Akan tetapi setelah turun perintah dari Allah bagaimana cara membagi ghanimah atau anfal. Makanya di sini Allah melanjutkan, "Qulil anfalu lillahi wa rasul." Sesungguhnya anfal, sesungguhnya ghanimah ini adalah bagi Allah dan bagi Rasulnya. Artinya apa? Artinya pembagiannya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Di antara ketentuan Allah dan Rasulnya, anfal ini, ghanimah ini seperlimanya adalah diperuntukkan untuk keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwasanya Rasulullah, para anbiya itu tidak memakan harta zakat. Zakat itu haram bagi para nabi. Ya, zakat itu haram bagi para nabi. Para nabi mendapatkan harta dari mana? Ya salah satunya dari ghanimah yang diatur oleh Allah. Ya sebelum ada perang Rasulullah bahkan tidak mendapatkan sepeser pun dari yang pada ngaji ke Rasulullah gratis kabeh. Nggih. Ora kon bayar, ora kon infak. Kalau zaman dahulu gitu ya, kalau ada pengajian ke gede-gedean infak ke ya sing digembor-gemborkan. Kalau zaman Rasulullah lah tidak. Itu yang mengajarkan kepada umat manusia tentang Allah Azza wa Jalla, mengajarkan tentang syariat agama Allah, mengajarkan kebenaran. Dan itu mendapatkan tantangan yang sangat berat, bahkan di kalangan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan masih ingat Abu Jahal, Abu Lahab, ya itu adalah paman-paman Rasulullah. Abu Jahal ini suatu ketika, ya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat itu sudah nyekel tai unta, ya tekaprokna. Itu makanya panjenengan baca di surat Al-A'la. Kalau sekiranya dalam sebuah riwayat, kalau sekiranya Abu Jahal itu benar-benar melakukan seperti itu, sungguh akan dicabut nyawanya pada saat itu juga. Itu di dalam surat Al-A'la di akhir-akhir ayat, para ahli tafsir mengatakan demikian. Abu Jahal, Abu Lahab dan banyak sekali di antara paman-paman Rasulullah itu menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka diuber-uber istilahnya. Lalu Allah melanjutkan, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah
Ketika kita mendengar perintah bertakwa kepada Allah, kita hubungkan dengan kalimat yang di depannya. Artinya apa? Taatlah kalian dengan aturan Anfal ini. Aturan bagaimana cara Allah membagi Al-Anfal. Jangan melakukan kecurangan. Ya, dalam agama Islam, ya, jangankan yang besar-besar, panjenengan nyolong paribasane sogok untuk ya, itu akan ada hisabnya. Panjenengan paribasane, ya, nyolong buah orang nembung satu saja, pakel mentah. Gampangan ya zaman saya muda. Yang nama pakel-pakel disamplongi, gini betul. Itu akan dimintai tanggung jawab. Mudah-mudahan Allah menghapuskan itu semuanya. Caranya apa? Dengan banyak berbuat baik, apalagi yang besar-besar. Itu. Ya, makanya kita diperintah untuk bertakwa kepada Allah, benar-benar menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Lalu Allah melanjutkan, wa aslihu, dan perbaikilah dzata bainikum, keadaan kalian, ya, keadaan kalian semua. Ini sebagai peringatan bagi kaum muslimin untuk senantiasa memperbaiki hubungan-hubungan, ya, silaturahmi, agar supaya semuanya dijalankan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan proporsi yang semestinya, ya. Pembagian apapun juga dalam Islam, agama Islam itu adalah sesuai dengan proporsinya, ya. Sing jenenge presiden ya jatahnya semana, nggih, rakyat ya jatahe semene, itu seperti itu, ya. Bukan berarti adil presiden karo bupati pada gaji, tidak adil, ya. Antara kepala desa dengan carik misalnya kok sama, itu tidak adil karena masing-masing tanggung jawabnya berbeda. Inilah syariat agama Allah, keadilan yang adil di mata Allah tabarak wa ta'ala. Wa atiullaha wa rasulahu, ya, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang disabdakan oleh Rasulullah, tugas kita sebagai kaum muslimin, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Jangan banyak beralasan, jangan berusaha mencari pilihan-pilihan. Ketika Allah sudah mewahyukan sesuatu dalam Al-Quran, Rasulullah menjelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih, kita sudah tidak punya pilihan, ya, tidak punya pilihan. Tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimat ketika Allah dan Rasulnya sudah menentukan sebuah perkara, ada pilihan bagi mereka, tidak pantas. Ya, jangan pernah merasa lebih pintar dari Al-Quran dan As-Sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka membuat syariat sendiri. Ya, itu. Ada orang mengatakan, katanya agama itu dibagi menjadi 4 tingkatan. Ada tingkatan syariat, ada tingkatan apa lagi? Tariqat, ya, ada tingkatan yang paling tinggi adalah ma'rifat katanya. Kalau sudah seseorang itu mencapai derajat ma'rifat, katanya tidak perlu syariat, tidak perlu sholat lagi. Ada orang mengatakan demikian. Kalau tingkatannya sudah ma'rifat, katanya mereka tidak membutuhkan lagi namanya syariat. Syariat itu kata mereka adalah agamanya anak-anak. Itu, ya. Ketika sudah mencapai usia tertentu, kata mereka sudah tidak perlu sholat lagi. Ini pemahaman yang sangat-sangat keliru. Itu sangat-sangat keliru. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang punya maqam tertinggi di antara manusia saja masih sholat nganti dengkule bengkak. Padahal sudah dijamin oleh Allah surga.
akan tetapi masih beribadah, menjalankan ibadah. Ya. Makanya Allah senantiasa mengulang-ulangi kalimatnya, Ati'ullah war rasul in kuntum mu'minin, jika kamu beriman, jika kamu percaya. Ya, kalau kamu mengatakan amantu billahi wa rasul, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, ya ikuti Al-Quran dan Sunnah. Jangan hanya ngomong. Jangan hanya ngomong. Ya, kadang mereka mengatakan saya mencintai Rasulullah, saya mencintai Islam. Pada prakteknya mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat agama Allah tabaraka wa taala. Gitu. Kita lanjutkan. Tadi Allah menyampaikan in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Ya, panjenengan mengaku beriman nggih? Panjenengan orang-orang yang beriman napa sanes? Beriman insyaallah. Ini di ayat yang kedua ini ada tanda-tandanya. Panjenengan bertanya kepada diri sendiri, ya, nyong wis termasuk iman apa urung janjane? Tanda-tandanya ada pada ayat 2. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika disebutkan nama Allah, ya, disebutkan nama Allah, apa? Wajilat qulubuhum, maka hatinya bergetar. Nah, panjenengan yang mengaku sebagai orang-orang yang beriman, sudahkah bergetar ketika disebutkan nama Allah? Kira-kira kadang ya gergetarnya lagi susah. Utangnya akeh, ora tayang nyaur. Tembe kemutan Gusti Allah ndongane nganti nangis-nangis, nggih. Lagi ditambah musibah, panjenengan ndongane ora liran-liran, tapi ngerebis lagi seneng ora kemutan karo Gusti Allah. Itu. Ini diantara tanda-tanda orang yang berbumi, orang yang beriman, ya, adalah ketika disebutkan asma Allah, diingatkan akan Allah, diingatkan akan kematian, diingatkan akan menghadap Allah, diingatkan akan dimintai tanggung jawab oleh Allah, maka hatinya bergetar. Itu maksudnya. Ya, panjenengan ketika ada orang meninggal dunia, ambil ibroh. Ketika ada orang meninggal dunia, ambil pelajaran bahwasanya suatu saat saya yang berada di situ. Yang saya yang berada di liang kubur, saya yang akan ditanya oleh malaikat, saya yang akan dihadapkan kepada Rabb kita. Ya, ini maksud daripada innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Itu yang pertama tandanya. Yang kedua kata Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, maka akan menambah keimanan. Ya, kita ya di bacaan Al-Quran sering mboten? Sering nggih? Nambah imannya mboten? Mudah-mudahan jawabannya. Karena orang ngerti nggih amalnya seperti apa, ya. Kalau tambah keimanannya berarti ya sedikit demi sedikit itu meningkat, ya, ibadahnya, sedekahnya, zakatnya, atau akhlaknya dan lain sebagainya. Ya, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imanan, menambah kepada mereka keimanannya. Ini tidak mudah ya akhi, tidak mudah. Ya, kenapa Allah mengatakan demikian? Karena belum tentu ayat-ayat yang dibaca oleh kita tadabburi menambah keimanan kita. Belum tentu. Karena apa? Karena semuanya itu tergantung daripada hati kita, keikhlasan kita.
Sama-sama membaca Al-Quran, sama-sama mengkaji ilmu, belum tentu semuanya ditambahkan oleh Allah ilmu keimanannya, belum tentu. Ya, bahkan banyak di antara manusia yang ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran bukan menambah keimanan, malah menambah kekafiran. Ya, karena tidak percaya. Sehingga ketika dibacakan komeng-kongger mati Arab disiksa, alah jere sapa. Itu seperti itu, ya, ada. Kamu ketika mati nanti akan dimintai tanggung jawab terkait apa-apa yang dilakukan di waktu di dunia. Banyak sekali orang-orang yang tidak mempercayainya. Berbeda dengan orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang ngandel seperti kita. Ketika dibacakan oleh ayat-ayat Allah, Al-Quran kepada kita, ya insya Allah akan menambah keimanan kita. Itu. Lalu tanda-tanda yang berikutnya adalah wa'ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhan mereka bertawakal. Ya, tawakal. Tawakal ngertos nggih? Tawakal kue pertama adalah ikhtiar dengan sesungguhnya, ya, disertai doa. Perkara hasil kita pasrahkan kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan tawakal. Bukan berarti tawakal itu pasrah. Pasrah apa? Pasrah bongkokan cara wong Jawa nih. Nyong tawakal maring Gusti Allah, nyong dekem bae nang omah katoli ana kiriman sega atau kiriman BLT. Para perlu ngode nyong tawakal kalau Gusti Allah, ya. Bukan seperti itu. Tawakal itu yang pertama ikhtiar, ya, ikhtiar disertai dengan doa dan bersungguh-sungguh. Perkara hasil adalah Allah yang akan menentukan. Ini yang harus kita pahami. Kita ketika hidup kita dihadapkan pada dua kemungkinan takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, baik itu berhasil maupun tidak berhasil. Itu pasti kemungkinannya dua. Kita harus siap menerima kedua-duanya. Ketika seorang itu tawakal kepada Allah, apapun hasilnya tidak akan terlalu sedih. Itu panjenengan berusaha, ya, menjadi pengusaha misalnya, sudah berusaha semaksimal mungkin berdoa, kok hasilnya rugi, itu ya tidak apa-apa. Itu, ya, artinya kita harus jangan mudah putus asa dengan rahmat Allah. Barangkali dengan hal yang ditakdirkan oleh Allah, yang keburukan itu mungkin ada hikmah di balik semua yang kita alami. Makanya di antara ciri-ciri yang ketiga yaitu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Lalu berikutnya, alladzina yuqimunas shalah. Ini pasti ya. Di antara orang-orang yang beriman, tanda-tandanya adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, ya. Allah senantiasa menggunakan kalimat yuqimunas shalah, mendirikan salat, bukan melakukan salat. Beda. Mendirikan salat dengan melakukan salat. Angger mung melakukan salat kowe kurang gugurna wajib atau nggo tambah apa pegel. Tapi kalau mendirikan salat berbeda. Senantiasa menjaga gerakannya, senantiasa menjaga bacaannya, senantiasa menjaga jamaahnya, senantiasa menjaga kesemuanya. Ini yang namanya yuqimunas shalah. Itu. Makanya Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal
mungkar. Kalau orang-orang yang benar-benar mendirikan sholat, pasti dia akan punya perisai, ya, untuk bisa meredam dia dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau hanya sekedar sholat, ya, hanya sekedar ikut-ikutan, apalagi sholatnya seminggu sepisan, atau misalkan sholatnya setahun sepisan, itu tidak akan berguna, tidak akan membuat dia berhenti melakukan keburukan-keburukan. Makanya di sini, ya, Allah di dalam Al-Quran banyak sekali menyebutkan kalimat mendirikan sholat ini, ya, menjaga rukun-rukunnya, menjaga gerakannya, menjaga bacaannya, menjaga khusyuknya, menjaga waktunya, menjaga jamaahnya dan lain sebagainya. Tapi memang itu semuanya harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, ya tidak akan pernah bisa menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Lalu berikutnya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang direzekikan kepada mereka, mereka menafkahkannya, ya. Wa mimma berarti ora kabeh ora, ya. Sebagian dari apa yang diberikan oleh Allah kepada panjenengan, sebagian kecil, ya, untuk dinafkahkan di jalan Allah sesuai dengan aturan syariat. Itu, ya. Kalau sudah mampu zakat, wajib zakat, ya silakan zakat. Kalau yang belum mampu atau belum terkena wajib zakat, ya silakan untuk bersedekah. Itu. Lalu Allah melanjutkan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, tambah keimanannya. Ketika mereka berbuat sesuatu, mereka tawakal kepada Allah. Orang yang senantiasa mendirikan salat, menunaikan zakat, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang seperti itulah yang baru boleh dikatakan sebagai orang yang beriman. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Ya, kalau ada orang yang beriman kok tidak memenuhi persyaratan ini, berarti imannya belum temenanan. Ya, imannya hanya sebatas di bibir saja, hatinya tidak beriman. Ya, anggota badannya tidak ikut beriman. Ya, itu, ya. Lalu Allah melanjutkan, lahum darajatun inda rabbihim, dan bagi mereka orang-orang yang disebutkan oleh Allah, bagi mereka ada darajat, ada derajat, ada maqam, ada kedudukan di sisi Tuhan mereka besok di yaumul qiyamah. Bahkan di dunia pun sudah diberikan maqam, diberikan darajat, ya, diberikan tempat khusus di sisi Allah, ya, tidak di sisi manusia. Ya, kalau di sisi manusia mungkin, ya, karena manusia apik dia dicela, elek apa maning, gini betul. Agar manusia kan seperti itu, ya. Apik ya dicela, apa maning sih elek. Ya. Tapi di sisi Allah, asal, ya, kita memenuhi persyaratan, ya, seperti yang disebutkan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan darajat, mendapatkan kedudukan di sisi Tuhan kita. Ya, di samping kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan Allah, kita juga akan mendapatkan maghfirah, ampunan, dan rezeki yang
karim, yang mulia. Itu fid dunya wal akhirah. Ya. Kalau meminta rezeki jangan minta rezeki sing akeh ya, tapi rezeki yang berkah dan karim dan mulia. Itu kalau sing akeh ya panjenengan gari tadi bakul apa ya, bakul duit cepet oleh akeh itu ya, tapi itu bukan rizkun karim ya, rizkun karim bukan rizkun karim ya, karena memang rezeki yang mulia ini yang memenuhi kriteria ya, sesuai dengan aturan syariat agama Allah. Kalau kita mendapatkan rezeki yang mulia, yang barokah, itu insya Allah juga akan membuat kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan maqam derajat di sisi Allah tabarok wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu nggih. Ayat yang ke-4 ya, semending tapi rutin nggih. Iya, daripada kakean tapi ya mbok. Iya. Semending rutin ya. Kalau rutin insyaallah ya, karena agama ini nasihat harus diulang-ulang ya. Namanya kebaikan itu kita harus saling berwasiat dalam kebaikan, kebenaran dan sabar ya. Suatu saat kita ini manusia yang gampang lupa itu ya. Kalau kita tidak saling berwasiat, saling menasehati ya, kita akan mudah lupa, dan lupa itu kadang bisa membuat kita terkena dosa ya, karena dari kelupaan tersebut kita gampang sekali untuk tergoda oleh bisikan rayuan daripada syaitan la taqtuluh. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.